Ya pemirsa, sambil kita menunggu bagaimana situasi terkini di sana, ini adalah situasi terkini di sana setelah debat Pilgub Jakarta usai. Pemirsa, kita nantikan pernyataan pers dari masing-masing pasangan calon seperti yang biasa dilakukan pada debat-debat sebelumnya. Dan ini adalah suasana terkini di luar venue di Beach City International Ancol, Jakarta Utara. Kita saksikan pemirsa, karpet merah dan aparat keamanan sudah bersiap untuk mengamankan pasangan calon yang keluar yang akan memberikan keterangan pers pasca debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Pemirsa, jangan lupa Anda bisa berpartisipasi dengan mengikuti polling dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar kaca Anda. Pertanyaannya, menurut Anda, siapa paslon yang paling mampu mensejahterakan warga Jakarta? Silakan pemirsa, Anda bisa scan di QR yang ada di layar kaca Anda dan berpartisipasi dalam polling yang kami selenggarakan pada malam debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta ini. Kita masih saksikan situasi di luar venue debat. Ini adalah pendukung pasangan calon nomor urut 3, yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno. Masih setia menunggu jagoannya, pasangan calon idolanya keluar memberikan pernyataan pers. Begitupun dengan pasangan calon yang lain, pasangan pendukung pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono yang masih setia di luar venue yang menantikan pasangan jagoannya memberikan keterangan pers. Begitupun dengan pendukung pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang akan memberikan pernyataan pers setelah debat kedua Pilgub Jakarta ini. Ya pemirsa, di sisi sebelah kiri Anda kita bisa saksikan tim sukses dari pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono sudah mulai keluar venue debat. Dan ini adalah para pendukung pasangan calon dari Ridwan Kamil dan Suswono. Sekali lagi kami ingatkan, pemirsa, Anda bisa berpartisipasi mengikuti polling debat Pilkada Jakarta. Tentukan pilihan Anda dengan scan QR Code yang ada di layar televisi Anda. Menurut Anda, siapa paslon yang paling mampu mensejahterakan warga Jakarta? Silakan Anda men-scan QR Code yang ada atau tertera di layar kaca Anda. Sambil kita nantikan, pemirsa, masing-masing pasangan calon memberikan keterangan pers terkait tema debat dan juga pertanyaan-pertanyaan yang datang dari pasangan calon yang lain yang tadi sudah kita saksikan bersama selama 2 jam kurang lebih. Dan pemirsa, sudah ada rekan kami Ayah Nufus di sana. Ayah, seperti apa suasana saat ini pasca debat? Ya, Davi dan pemirsa, suasana terkini di luar dari venue debat ini berlangsung ramai sekali, di mana para pendukung ini setia menantikan usainya debat para masing-masing paslon yang didukung oleh mereka. Dan sejak satu segmen terakhir ini para pendukung sudah mulai menyuarakan semangat dan juga apresiasinya kepada masing-masing pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur yang didukung oleh para pendukung ini. Dan yang paling meriah ini sejauh ini saya lihat adalah para pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 begitu ya, dari tadi bernyanyi, kemudian juga bermain alat-alat musik yang dibawa seperti gendang dan lain-lain. Sementara di sebelah
Wakil Gubernur nomor urut 1 RK Suswono yang dari tadi membawa bendera yang kami lihat itu sepertinya bendera dari partai politik dan juga foto dari RK dan juga Suswono ya. Jika Anda mendengar begitu, David dan juga pemirsa, memang suara anturan musik ini terus dinyanyikan oleh para pendukung paslon nomor 3 yang mereka sepertinya sudah menantikan kedatangan dari masing-masing paslon. Dan kami juga menantikan sebentar lagi sepertinya mereka akan tiba atau turun dari atas. Kalau bisa Anda lihat di belakang saya, semuanya para paslon ini nantinya akan datang dari atas sana untuk menuju ke bawah. Dan juga sepertinya di belakang saya sudah bergabung dengan Mas Pras, ya begitu ya, yang juga merupakan pendukung ya pada malam hari ini. Mas, melihat debat malam hari ini seperti apa nih tanggapan Anda? Ya alhamdulillah ya, masyarakat bisa menilai dengan gagasan-gagasan semua para pasangan. Tidak ada yang istilahnya membuat ngejelek-jelekin 1 dan 3. Alhamdulillah ya. Ini semuanya berlangsung damai ya? Damai, dan ini adalah salah satu pilkada langsung ya yang harus dicontoh di daerah-daerah yang lainnya. Tapi menurut Anda paslon Anda sudah menyampaikan visi-misinya dengan baik? Ya kalau saya, pandangan saya pasangan Mas Pram dan Rano unggul hari ini. Terima kasih. Ya oke, baik. Kalau menurut Anda yang lain seperti apa, Mas? Udah cukup. Cukup baik. Terima kasih Mas Pras. Baik, dan pemirsa, itu dia tadi perbincangan sepertinya yang disampaikan visi dan misinya sudah tersampaikan dengan baik ya kan kepada seluruh masyarakat Jakarta. Dan tadi sempat dipastikan juga bahwa tidak ada rasa atau ujaran benci yang disampaikan oleh para masing-masing paslon, dan sepertinya itu adalah tujuan pada debat kedua malam hari ini. Dan jika kita lihat pada debat tadi sepertinya semua penyampaian untuk tema ekonomi dan juga kesejahteraan sosial ini sudah disampaikan, sudah rampung sekitar 150 menit disampaikan, ada 6 segmen dan diakhiri dengan penyampaian statement penutup juga. Yang tadi bisa kita lihat bersama-sama bahwa untuk paslon nomor urut 1 menyampaikan terkait dengan program makan gizi gratis yang sepertinya ini selaras dengan apa yang ingin dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto juga. Dan kalau kita lihat untuk paslon nomor urut 2 begitu tadi sempat menyampaikan program unggulannya yakni terkait dengan getuk tular adab, yang kalau kita lihat ini cukup menarik juga, yang mana tadi paslon ini menjelaskan terkait dengan yang pentingnya adab dalam ketimpangan sosial juga. Jika ada adab maka ekonomi dari masyarakat Jakarta ini akan terkendalikan begitu ya. Kemudian juga untuk paslon nomor urut 3 tadi sempat menyampaikan ada sejumlah visi dan misi dan juga program unggulan, di mana tadi yang cukup menarik kami kutip begitu itu terkait dengan Jakarta Belajar, kemudian juga Jakarta Bugar dan Produktif serta sarapan gratis. Nah, ini tadi sempat masuk juga di sub dari bagian program Jakarta Bugar dan juga Produktif, dan ini dikatakan oleh paslon nomor urut 3 akan menjadi fokus juga nantinya yang akan dilakukan apabila terpilih menjadi gubernur dan juga wakil gubernur untuk Jakarta. Tentunya kita akan sama-sama melihat apakah akan ada statement lainnya nanti yang disampaikan ketika bertemu dengan media usai para paslon ini keluar dari venue debat pada malam hari ini. Davi. Baik, Ayah, kalau tadi kita lihat pendukung pasangan nomor urut 3 ada Mas Pras begitu tadi Anda sempat berbincang, apakah tim sukses atau bagian dari pendukung pasangan nomor urut 1 dan 2 saat ini sudah keluar dari venue acara, Ayah? Ya, Davi dan juga pemirsa, sepertinya para pendukung ini baru beberapa saja yang sudah keluar. Tadi kami melihat pendukung dari RK dan juga Suswono yang sudah keluar, ada Uyok Uya begitu ya, dan juga tadi kami melihat sejumlah pendukung lainnya baru beberapa saja, dan sebagian besar dari antara mereka ini masih berada di dalam dan sepertinya akan mengawal masing-masing pasangan calon untuk keluar dari venue debat untuk nantinya meninggalkan lokasi debat ini. Dan tentunya nanti akan terus kami update seperti apa perkembangannya, Davi. Baik, Ayah, bagaimana kemudian dengan para pendukung yang memang saat ini juga sudah kembali ramai di sana memberikan dukungan, dan dari titik Anda berada saat ini, di mana masing-masing pasangan calon akan memberikan pernyataan pers?
Baik, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa situasi dan juga kondisi tempat saya melaporkan, yakni di depan atau di lobi dari lokasi debat pada malam hari ini. Bisa Anda lihat, ini di belakang saya adalah pintu keluar yang mana nantinya masing-masing paslon ini akan melewati. Yang mana di sisi kirinya ada awak media, namun untuk jumpa pers nantinya, masing-masing pasangan calon ini akan dilakukan di atas atau di lantai 2, di mana tempat wall of fame itu berada, begitu ya. Jadi nanti di bawah ini, jika masing-masing pasangan calon berkenan untuk kemudian melakukan doorstop lagi, dipersilakan untuk bertemu lagi dengan rekan-rekan media. Dan nantinya di tempat ini juga, para pasangan calon ini akan disambut oleh pendukung atau para pendukung, begitu ya. Dan sepertinya yang paling mendominasi pada malam hari ini adalah pendukung dari pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut. Pasangannya mewujudkan pertanian yang ada di lingkungan Jakarta yang saat ini kan minim wilayah untuk bisa ditanami pertanian. Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin Pak. Gunanya untuk apa? Untuk perwujudan pangan mandiri. Jadi setiap kecamatan kita jadikan kota wisata sehingga pertanian mandiri di situ bisa berkembang. Kami akan menyiapkan tim ekonomi adat yang terdiri dari guru-guru honorer dan juga ahli di bidang pertanian yang akan mengajarkan kepada rakyat untuk membina rakyat dan sekaligus memberikan apa? Memberikan bibitnya. Jadi bukan saja kami buat programnya lalu kami lepas, tapi kami punya pola membina dari mulai merangkak, berdiri, berjalan, sampai berlari, sampai menghasilkan, dan tadi tidak akan kami lepaskan sampai kami selesai menjabat kalau Tuhan izinkan. Kalau kita Kompas TV mau melanjutkan pertanyaan yang tadi aja, kan tadi kan mungkin bahwa mewujudkan pangan mandiri di Jakarta tuh akan berhasil. Apa tanamannya yang paling memungkinkan untuk ditanam dengan tanah yang ada, kondisi tanah yang ada di Jakarta? Nah kemudian yang kedua, tadi yang menarik adalah ada debat mengenai tentang pariwisata, yakni Bapak menanyakan tentang suku Baduy ke 03. Apa Pak korelasinya, padahal kan yang ditanyai adalah tentang pariwisata di Jakarta. Mengapa Baduy itu dibawa dalam debat kali ini? Karena Baduy tidak bisa terlepas dari nilai-nilai yang ada di Baduy. Itu bisa menjadi inspirasi untuk membangun adab Jakarta. Bukan berarti kita harus menjadi mundur kembali, tetapi begitu tingginya adab yang ada di Baduy. Sementara kami punya visi untuk membangun Jakarta 5 tahun ke depan dengan menerapkan filosofi adab rumah rakyat Jakarta, di mana terasnya di depan luas dan ada pagarnya. Maknanya apa? Silahkan datang ke tempat kami, tapi jangan rusak adab kami. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kebetulan Pak Rano Karno adalah calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Jangan sampai yang selama ini kita pahami bahwa beliau sangat mempertahankan budaya, tetapi kontrari efek di saat yang lain jejak digitalnya justru tidak sesuai dengan apa yang telah beliau sampaikan. Karena Puun itu pemimpin adat di Baduy, khususnya Baduy dalam, itu tidak setuju Baduy dijadikan tujuan wisata. Bahkan ada kok jejak digitalnya untuk mencabut Baduy sebagai tujuan destinasi wisata. Bahkan datang ke presiden pun meminta untuk dicabut. Itu yang saya tahu. Tanaman yang paling mungkin ditanam di Jakarta dengan sistem. Semua tanaman mungkin karena bibitnya dari kami. Bibit yang mau dikasih? Apa yang memang dibutuhkan sebagai kebutuhan bahan pokok. Contoh misalnya seperti cabai, seperti padi pun bisa. Makanya kami yang akan memberikan benihnya dan kami yang akan membimbing sampai betul-betul mampu tanpa pupuk, karena pupuk harganya mahal. Dan ini bagus untuk apa? Untuk
bagian daripada preventive medicine yang diperlukan oleh kita semua, sehingga biaya hemat, tidak perlu sering-sering datang ke rumah sakit. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Irin dari CNN, Pak, tapi memungkinkan tidak? Karena tanah di Jakarta selain mahal juga semakin sempit. Jadi orang lebih butuh rumah daripada butuh tanaman. Saya beri contoh, mari kita lihat ke Kampung Bayam. Kampung Bayam sudah betul-betul menjalankan, dan nanti Kampung Bayam akan saya jadikan prototipe untuk diikuti kampung-kampung yang ada di Jakarta yang lainnya. Kampung Bayam sudah berhasil. Makanya kenapa dibilang Kampung Bayam? Karena mereka mampu menjalankan pangan mandiri. Baik. Bayam ya? Ya, Cukup masih ya? ada waktu sekitar 5 menit. Silakan Mas kalau masih ada pertanyaan. Saya Celia Alexandra dari TV One mau tanya soal getuk tular adab tadi sempat Bapak sampaikan. Tapi tadi Bapak sampaikan bahwa ibu-ibu yang libur dan juga cuti ini untuk WFH. Apakah nanti ibu-ibu yang menyusui ini akan bekerja juga dari rumah atau seperti apa menurut Bapak? Jadi begini, yang saya maksud dengan libur, ketika dia sedang mengasuh anaknya, dia bisa bekerja dari rumah, dia juga bisa mengikuti, tetap menjalankan getuk tular adab. Getuk tular adab ini apa? Yaitu pusaran ekonomi Jakarta, di mana rakyat tidak perlu lagi mengejar uang, tetapi uang yang mengejar rakyat. Jakarta menjadi bonggol dari pohon akar, di mana akarnya akan menjalar sampai ke global. Rakyat akan otomatis mendapatkan insentif dari setiap biaya promosi, manakala masyarakat merubah produk dengan produk yang ada di Jakarta dan kerjasama dengan produsen yang mau menaikkan tingkat ekonomi di Jakarta, sehingga biaya cost marketingnya itu jatuh buat rakyat, dibagi untuk rakyat, daripada marketing di media laku tidak, gila-gilaan. Tapi kalau ini langsung rakyat menjadi marketnya. Dengan ketuk tular, maka secara otomatis dananya akan masuk menjadi milik rakyat, dan itu bisa diwariskan sampai cucu cicit, cukup dari rumah, sehingga itu bisa membangun ekonomi keluarga yang tadinya misalnya UMR-nya 5 juta, istrinya, anaknya bisa mencapai 15 juta sebagai upah layak, sebagai standar layak yang dapat menghidupi keluarganya. Tapi penyalurannya akan seperti apa Pak? Dari perusahaan ke ibu-ibu rumah tangga itu akan seperti apa nanti? Tidak perlu disalurkan, cukup masuk ke website dan mengisikan aplikasi, lalu merubah kebiasaan menggunakan merek yang lama dengan merek yang baru milik perusahaan yang ada di Jakarta. Maka dengan kekompakan ini, Jakarta akan bebas dari kemiskinan, karena otomatis akan mendapatkan passive income dari setiap yang mengikuti program getuk tular adab. Ini ibarat mega koperasi adab. Ya. Jadi tidak perlu lagi pusing dengan segala macam ketimpangan sosial. Otomatis akan dapat. Gitu. Dan ini menyelesaikan hampir semua masalah. Getuk tular itu macam-macam. Dari getuk tular bisa kita mendapatkan produk untuk kesehatan tubuh. Ini bagian daripada kesehatan preventive medicine. Bagaimana? Debat hari ini puas nggak dibandingkan debat yang lalu-lalu? Ini bukan masalah puas tidak puas, karena kami bukanlah untuk memuaskan, tetapi kami melakukan apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan ridho Allah. Terima kasih. Waktunya sudah habis ya teman-teman. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sudah berbagi perspektif terkait debat malam hari ini. Terima kasih dan sukses selalu Bapak-bapak. Terima kasih Bapak-bapak bisa meninggalkan tempat. Melalui jalur ke sini. Silakan Bapak. Ya. Ya pemirsa, kita baru saja saksikan pernyataan pers dari pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang mengatakan tadi getuk tulang adab
sebagai dasar untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Jakarta. Terkait dengan pernyataan tersebut, dan Anda bisa berpartisipasi dalam polling yang kami selenggarakan dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar kaca Anda, pemirsa. Menurut Anda, siapa paslon yang paling mampu mensejahterakan warga Jakarta? Silakan Anda men-scan QR Code yang ada di layar kaca Anda, pemirsa. Kita lihat bagaimana euforia atau semangat dari para pendukung masing-masing pasangan calon masih terlihat di luar venue Beach City International. Kita masih nantikan pernyataan pers dari kedua pasangan calon lainnya, pemirsa. Masih ada Ridwan Kamil dan juga Suswono, serta Pramono Anung dan Rano Karno. Konferensi pers untuk menghadapi beberapa pertanyaan. Silakan Pak Pramono dan Pak Rano di tengah-tengah kita semua. Untuk pendukungnya bisa berada di belakang. Di belakang. Untuk para Pak pendukung Pramono bisa dan Pak Rano. bisa berada di belakang. Baik. Silakan. Sambil mohon tenang. Ya, mohon tenang para pendukung. Kita akan mulai sesi konferensi persnya. Silakan rekan-rekan media, 3 penanya terlebih dahulu. Nantian dulu, silakan. Ya, sebutkan nama dan medianya. Silakan. Mas dan Bang Dul, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza dari kantor Berita Antara. Yang mau saya tanyakan tadi kan terkait 300 miliar untuk UN di Jakarta, itu tuh nantinya bakal difokuskan di bidang apa? Terus nantinya ketika Mas Pram dan Bang Dul menang, itu upayanya menurut Mas Pram dan Bang Dul seperti apa sih untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri? Lalu yang kedua terkait pasar Tanah Abang, tadi kan perlunya promosi pemasaran itu, menurut Mas Pram dan Bang Dul tuh promosi seperti apa sih untuk kembali menghidupkan dan menciptakan pasar Tanah Abang ini sebagai salah satu pusat perekonomian di Jakarta? Terima kasih. Yang pertama saya ingin jawab mengenai 300 miliar rupiah. Nanti akan kami konsentrasikan kalau memang saya dan Bang Dul menjadi gubernur dan wakil gubernur, terutama untuk UMKM. Dan UMKM penggerak utamanya adalah kaum perempuan. Karena kami tahu sekarang ini yang jadi persoalan di Jakarta, salah satunya adalah UMKM yang digerakkan, diinisiasi oleh para perempuan. Dengan demikian UMKM-nya itu untuk menengah ke bawah. Yang kedua untuk Tanah Abang. Jadi saya sudah ke Tanah Abang dan saya melihat persoalan utama di Tanah Abang selain lawan dari online yang begitu luar biasa adalah fasilitas tempat dan sebagainya memang perlu dibantu oleh pemerintah Jakarta. Promosi dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kalau itu dilakukan, kami yakin dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini memang sedang menghadapi tekanan, maka pasar Tanah Abang sebagai pusat grosir terbesar Asia Tenggara pasti akan bisa dibangkitkan kembali. Sehingga dengan semangat itu kami meyakini bahwa promosi itu menjadi penting seperti hal-hal yang juga diusulkan oleh calon yang lainnya. Oke, berikutnya. Yang di belakang. Mas yang di belakang dulu. Gantian. Di belakang, Mas. Di belakang, ya. Sebutkan nama dan medianya, Mas. Saya Pandi dari Pos Kota. Bang Dul dan Mas Pram izin masih berkaitan dengan pasar. Ini banyak keluhan dari masyarakat khususnya pedagang tradisional ya, yang mengeluhkan sekarang ini pasar tradisional itu sepi karena banyaknya menjamurnya pasar modern. Nah ini bagaimana strateginya mungkin Bang Dul sama Mas Pram untuk mengaktifkan kembali nih pasar tradisional supaya hidup kembali gitu. Saya kebetulan sudah keliling ke beberapa pasar, salah satu contoh adalah pasar Muncul di Jakarta Timur yang problemnya kurang lebih sama seperti yang ditanyakan tadi. Maka dengan demikian
permodalan itu menjadi hal yang sekarang ini benar-benar ditunggu oleh para pedagang pasar. Ada bantuan dan mereka sebenarnya sangat rajin untuk membayar modal yang diberikan oleh siapapun, termasuk KUR dan sebagainya. Sehingga dengan demikian selain permodalan, maka harus dibantu juga sarana dan prasarana untuk pasar rakyat. Karena memang persaingan pasar rakyat dengan pasar modern tidak bisa dihindari dan sekarang sudah terjadi. Maka pemerintah bertanggung jawab untuk relokasi pasar rakyat yang berkembang, yang memang tumbuh dari rakyat, itu harus dijaga. Dan itu menjadi tugas pemerintah daerah, termasuk pemerintah Jakarta untuk menjaga itu. Karena kalau dibiarkan persaingannya apalagi dengan yang besar-besar, pasti pasar rakyat ini akan kalah, pedagangnya akan kalah. Untuk itu harus ada perlindungan terhadap mereka dalam kondisi persaingan yang seperti ini. Pak, boleh tambahan, Pak? Mau nanya? Ya. Silakan. Tambahan? Silakan. Ya, silakan Mbak. Silakan Mbak, silakan. Untuk Bang Dul tadi ada salah satu jurus menekan inflasi di Jakarta adalah membangun hunian TOD. Nah, padahal sebenarnya di Jakarta sudah banyak hunian TOD. Namun sayangnya tidak bisa dijangkau oleh masyarakat, terutama di wilayah Jakarta sendiri karena daya beli, kemampuan belinya sangat rendah karena harganya mahal sekali. Jurus yang sangat spesifik yang akan Bang Dul terapkan nanti kalau terpilih apa sih untuk supaya masyarakat bisa mengakses hunian TOD itu? Oke, memang Jakarta ini tidak bisa cara lain kecuali vertikal. Itu dulu konsep awal. Kalau kita paksakan dengan bangunan tapak, Jakarta nggak akan pernah selesai menyelesaikan problematik tentang hunian. Nah, memang tapak ini kan banyak jenis. Ada rusunawa, ada rusunami. Kalau kita naikin lagi ada kondominium, naik lagi ada apartemen. Itu beda-beda, Mbak. Nah, tentu harus kita ciptakan adalah segmen mana harus kita ciptakan. Nah, tentu pemerintah daerah harus fokus kepada segmen memang sanggup untuk membeli hunian ini. Nah, jadi itulah pendekatan kami bahwa kita akan melakukan banyak sekali pembangunan di daerah yang urban. Karena apa? Kita akan menggunakan fasilitas atau lahan-lahan yang memang milik Pemda. Misalnya tadi dikatakan kecamatan, kelurahan, kita bangun ke atas. Nah, itu di bawahnya kantor kecamatan, kemudian lantai 2-3-nya bisa menjadi pasar, atasnya baru pemukiman. Nah, jadi itulah salah satu solusi. Memang bukan satu-satunya solusi, tapi harus dimulai. Kalau tidak, kita akan segera begini-begini saja. Mungkin itu. Pak Pram, ada yang mau ditambahkan? Baik, saya ingin menyampaikan mungkin sebelum ada pertanyaan lagi. Jadi saya dan Bang Dul membuka yang disebut dengan jaring asmara. Aspirasi masyarakat ini sudah kami edarkan ke masyarakat dan alhamdulillah responnya luar biasa. Sekarang yang sudah mengisi itu lebih dari 11.000. Sehingga dengan demikian inilah yang menjadi apa yang kami ketahui dari masyarakat yang kita sebut belanja masalah. Selain secara langsung saya lebih dari 125 titik dan Bang Dul juga pasti lebih. Maka kami juga menerima aspirasi masyarakat yang ini adalah kami sehingga bisa mengetahui potret apa yang real yang menjadi keinginan masyarakat saat ini. Oke, satu pertanyaan terakhir silakan. Edi lagi Teman-teman dari yang Rakyat di pojok Merdeka. boleh, silakan. Silakan. Saya? Mike, Mbak yang baju biru. Mbak yang di pojok, yang pakai jilbab. Ya. Oke. Nama dan medianya, Mbak, silakan. Feedback soalnya. Sini saya pegangin ininya. Selamat malam, Mas Pram dan Bang Dul. Tadi kan di dalam debat, saya Jen Cahyani dari iNews TV mau tanya, tadi kan di dalam debat sempat menyinggung ya Disneyland kepada paslon nomor 1 ya. Nah, ini menurut Mas Pram dan Bang Dul sendiri, mungkin objek wisata atau tempat wisata seperti apa, bagaimana dan di manakah yang cocok untuk di Jakarta untuk meningkatkan ekonomi atau UMKM ini? Terima kasih. Jadi saya percaya yang existing atau yang ada, baik itu Ancol, Taman Mini, Ragunan, Monas, dan museum-museum yang ada di Jakarta, sebenarnya bisa tetap menjadi ikon baru untuk warga dari manapun, baik dalam dan luar negeri, untuk ketika berkunjung di Jakarta, mereka bisa melihat itu. Termasuk sekarang kan sudah dikembangkan juga di beberapa tempat swasta fix misalnya. Sehingga dengan demikian saya bertanya bukan apa-apa, karena memang beliau menyampaikan baik itu ketika tahun 2018 maupun sekarang, sehingga kalau itu imajinasi, saya sangat menghormati imajinasi. Sehingga saya tidak mau membantah urusan hal itu. Demikian, makasih. Saya mungkin tambahin saja sedikit. Kemarin saya baru saja mampir ke 2 pulau di gugusan Pulau Seribu. Yang pertama adalah Pulau Bidadari,
Yang kedua adalah Untung Jawa. Nah kebetulan nih teman-teman saya yang dari Pulau Seribu nih 2 hadir di sini. Saya sengaja berangkat dari Muara Kamal. Saya sungguh surprise bahwa pengunjung yang melalui Muara Kamal ini itu Taman Muara ini luar biasa. Saya juga agak bingung, kok mereka bisa tahu dari mana? Ternyata maaf, dia melalui sebuah aplikasi. Artinya begini, potensi yang ada di Pulau Bidadari dan pulau-pulau lain itu bisa di-upgrade lagi. Cuman memang kendalanya masalah transportasi air, tadi yang saya katakan. Kemudian di sana juga masalah adalah air bersih. Maka tadi saya tanyakan kepada calon yang lain. Nah artinya tentu menjadi pelajaran kita bahwa Jakarta selain memang punya tempat wisata, tapi kita akan mengeksplor Pulau Seribu menjadi daerah wisata. Bukan wisata yang baru, tapi kita harus lakukan revitalisasi. Mungkin itu. Terima kasih. Yang terakhir dari saya dan Bang Dul tetap berkeinginan politiknya riang gembira. Jadi kalau ada debat dan sebagainya, kalau ada perbedaan, mungkin lebih baik kita selesaikan dengan riang gembira. Nggak usah kemudian ada yang sampai ngotot-ngotot. Menurut saya ini adalah bagian pendidikan politik yang dicontohkan oleh warga Jakarta kepada seluruh pilkada yang sedang berlangsung di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno atas pandangannya di konferensi pers bersama media. Terima kasih juga rekan-rekan media atas pertanyaannya. Ya, Silakan bisa Bapak meninggalkan tempat. Terima kasih Bapak-bapak. Sukses Mas. Ya. Itu tadi pendapat dari... Pemirsa, demikian pernyataan pers dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Seperti kita dengarkan bersama tadi, beberapa awak media mempertanyakan tentang pernyataan pada saat debat tadi, terutama tentang tanggapan Pramono Anung terhadap imajinasi yang tadi disebutkan oleh Ridwan Kamil pada saat debat. Kemudian kita juga masih menantikan pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, yang sebentar lagi akan keluar dan memberikan pernyataan persnya. Sambil kita saksikan bersama di sisi sebelah kanan layar kaca Anda, pemirsa masih setia para pendukung pasangan nomor urut 1 menantikan pasangan jagoannya ini keluar dan memberikan keterangan pers. Dan kami juga berkali-kali mengingatkan untuk Anda berpartisipasi dalam polling yang kami gelar dengan cara men-scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Pemirsa, pertanyaannya menurut Anda, siapa paslon yang paling mampu mensejahterakan warga Jakarta? Dan sebentar lagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan memberikan keterangan pers di hadapan awak media. Kita masih nantikan bersama pemirsa di sisi sebelah kiri layar kaca Anda. Sebentar lagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan keluar dan memberikan keterangan pers. Kita lihat saat lagi. Sambil kita saksikan bersama para pendukung pasangan calon nomor urut 1. Seperti yang terlihat di sisi sebelah kanan layar kaca Anda, pemirsa masih semangat meneriakan yel-yel, menyanyikan lagu-lagu untuk menyambut pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ya, ini dia pemirsa, rombongan pasangan dari Pramono Anung dan Rano Karno. Kita lihat sudah menuruni eskalator dan menuju keluar venue debat. Sambil disambut oleh para pendukungnya yang mengenakan baju oranye dengan nomor 3. Luar biasa semangat dari para pendukung Pramono Anung dan Rano Karno.
Jadi hari ini menurut saya debatnya berjalan dengan baik. Hanya memang kita berharap agar dalam debat termasuk para pendukungnya juga harus riang gembira. Jangan kemudian melakukan hal-hal yang kemudian yang tidak politik riang gembira, karena bagaimanapun kita dilihat sebagai contoh politik di nasional. Sehingga demikian saya mengapresiasi bahwa debat hari ini berjalan dengan baik. Ya. Tadi kayaknya sudah mulai lebih seru ya di debat kedua ini, sudah mulai serang-serang substansi dan sebagainya. Pak Prabowo sendiri melihatnya seperti apa? Ya, saya melihat bagian dari perbedaan cara memandang sesuatu nggak apa-apa. Saya sendiri kan pengen diserang, tapi nggak diserang, malah Bang Dul yang diserang. Sehingga dengan demikian ya saya nunggu. Makanya saya tadi lulus Bang Dul, Pak, sabar Bang Dul kan gitu. Asik saya diserang, Kamil asik. Padahal apa yang diserang dia tahu soal Banten. Tapi ngapain mesti bahas soal Banten kan? Kita pilkada DKI kok ngapain mesti bahas Banten. Nah tapi artinya itulah perdebatan seperti itu. Tapi udah kelar ya. Kita di belakang udah beres tadi. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah disiapkan sejak lama dan kami memang sengaja sampaikan di dalam sebelum debat kali ini. Sebenarnya dari seminggu yang ini saya sudah menyampaikan, dan kalau kemudian program ini diikuti yang lain saya alhamdulillah. Tapi saya sudah menyampaikan lebih dulu. Ya. Karena ini untuk menarik hati suara. Enggak, ini kan gini, saya kebetulan dari latar belakang keluarga sederhana. Bagi saya makan pagi itu sebenarnya menjadi hal yang penting sekali bagi anak-anak ketika mereka mau berangkat sekolah. Dan Jakarta ini dananya ada. Jadi pasti bisa. Ya metodenya menggerakkan UMKM, kalau di Jakarta pasti bisa dan sanggup lah. Jakarta kan gampang banget. Dan salah satu menunya harus nasi uduk. Selamat malam Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono silakan. Selamat malam Pak Ridwan, Pak Suswono silakan ambil posisi di tengah. Para pendukung bisa berada di belakangnya. Ya. Pendamping yang juga di samping boleh, silakan. Ya, kita langsung mulai saja sambil berjalan dan mohon agak dipelankan suaranya para pendukung supaya kita bisa lancar menjalani prosesi tanya jawab dalam konferensi pers malam hari ini. Teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Dari antara silakan. Nama dan media. Selamat malam Bapak, nama saya Livia dari Media Antara News. Terkait dengan hunian di atas pasar itu mungkin bisa dijelaskan apakah gratis atau bagaimana Pak? Ataukah jangka panjang atau hanya 2 tahun seperti misal Rusun Sentra Mulia Jaya? Apabila digratiskan secara APBD menurut Bapak apakah memungkinkan apabila sudah ada sekolah gratis, makan gratis, hunian juga gratis, APBD di Jakarta apakah memungkinkan? Kemudian sembako murah itu meneruskan dari program PJ Gubernur atau seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira tidak gratis ya, tapi murah, kira-kira terjangkau. Nah, saya keliling kemana-mana, ya termasuk mungkin sebagian dari Anda yang media juga, rata-rata rumahnya kan menjauh dari pusat ya. Kemarin saya ketemu staf media ya, dia commuting 2,5 jam pagi hari, pulangnya 2,5 jam, 5 jam tiap hari, kasihan. Dia bilang kalau ada terjangkau di tengah kota kayaknya hidupnya lebih berkualitas kan. 5 jamnya bisa dipakai nulis, dibikin konten dan lain sebagainya. Nah tapi kan lahan susah. Maka dalam kewenangan gubernur ternyata ada pasar jumlahnya 140-an. Yang hari ini dalam teori kotanya masih single use, hanya pasar doang 2-3 lantai. Karena lahan mahal itu bisa 3 fungsi. Pasar di bawah, atasnya hunian dan lain sebagainya. Nah jadi bentuknya bisa dimiliki tapi harus dicek dulu. Yang namanya status BUMD Pasar Jaya. Jadi kita berinovasi dulu di aturan. Di luar pasar ada atas stasiun juga bisa, di atas jalan juga bisa. Kayak MRT di Blok M, emang dibangun di atas apa? Di atas jalan. Berarti kan bisa oleh sebuah peraturan.
Nah, tujuan baik ini mudah-mudahan mewujud pada sebuah keberhasilan. Sembako itu bukan program baru ya. Di mana-mana seluruh Indonesia sudah ada. Saya melakukan itu selama 10 tahun. Tapi poinnya karena Jakarta betul-betul tidak ada supply, maka curhatan dari emak-emak rata-rata itu. Sehingga penetrasinya adalah program yang dalam bentuk pasar bulanan kan di kelurahan-kelurahan. Ada dana APBD memitigasi kalau harga ayam naik, anggaran turun sehingga harga tetap terjangkau. Dan tadi kontrak farming ya ke Brebes, ke Sumedang atau berinvestasi memastikan suplai terjaga tanpa dihantui oleh fluktuasi pasar. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan Mbak. Ban. Kenalkan saya Atis dari Tempo. Mau tanya, apa kan tadi Bapak sempat menyebutkan kalau di mal-mal di Jakarta itu harus menampilkan 30% produk UMKM ya Pak? Permendak ini. Iya, nah itu nanti kalau nggak itu kan kena denda ya. Nah itu nanti sistemnya seperti apa dan apakah diterapkan di seluruh mall ini di Jakarta atau bagaimana, dan apakah nanti dari produk lokal itu tuh harus mendaftar dulu atau gimana nanti sistemnya? Ya, saya udah temukan penyakitnya ya. Tidak semua produk lokal itu presentable ya untuk kelas mall. Maka yang saya lakukan nanti, saya kemarin kayak ke USS ya, Urban Sneaker Society. Nanti geng mereka dikumpulin oleh si komunitas USS ini, dan saya nanti meminta dia kurasi supaya yang ngumpul di situ keren-keren kan, supaya desainnya juga kelas mall, kira-kira begitu. Kalau diserahkan ke individu-individu, banyak kendala. Jadi strategi kita adalah ngumpulin ke komunitas-komunitas, mereka yang mengkurasi mana yang keren, mana yang laku. Nah, tugas gubernur mengepus, memastikan persentase OTW 30%-nya dipenuhi. Tinggal lobby-lobby antar gubernur dengan pengusaha mallnya. Tapi itu keberpihakan kita ke UMKM. Saya pernah ke Korea, saya sampaikan ada satu mall 5 lantai, isinya produk Korea semua, keren. Saya beli banyak buat istri saya, dia happy. Nah, inspirasi ini salah satunya ya, bisa membuat produk lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ada yang mau bertanya? Pak Haji. Silakan. Oh, kirain Haji, topinya. Pak, saya dari Rakyat Merdeka. Tadi kan sempat ke Pak Suswono nih, mantan Menteri Pertanian. Nah ini kan mantan Menteri Pertanian zaman Pak SBY. Nah bagaimana mewujudkan pertanian yang ada di kota Jakarta, sedangkan polusi udara, tanah, bahkan air pun di Jakarta itu semua ngumpul di sini, polusi. Nah ini kan jadi untuk pertumbuhan pertanian juga agak banyak yang berpikir apakah bisa berhasil apa tidak nih Pak. Terima kasih. Jadi sebetulnya waktu saya menteri ada satu program yang namanya KRPL ya, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Ya itu adalah pertanian kota dan tidak perlu luasan lahan yang luas ya. Dan itu bisa dilakukan dalam skala rumah tangga dengan pekarangan sekecil apapun. Ternyata bisa ya. Dan dari hasil analisa ekonominya bisa mengurangi pendapatan waktu itu ya. Kira-kira 10 tahun yang lalu itu antara 150 sampai 200 ribu per keluarga. Itu kan artinya pengeluaran keluarganya bisa berkurang kan. Jadi sesungguhnya potensi itu ada di Jakarta ini ya. Kalau kita lihat di beberapa tempat, coba Anda keliling, masih banyak lahan-lahan yang terlantar. Nah ini nanti kita akan temui yang punya, kira-kira lahan ini akan digunakan kapan, dan jika memungkinkan bisa digunakan oleh anak-anak muda terutama yang memang berminat untuk pertanian kota. Ya, jadi saya yakin potensi itu masih memungkinkan. Oke, teman-teman masih ada? Silakan. Ya, terakhir kalau boleh. Saya Irin dari CNN, mau nanya ke Pak Suswono tadi soal sekolah, di mana sistem zonasi dan menggratiskan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Di Jakarta sekolah swasta rata-rata didominasi masyarakat kelas atas. Bagaimana kemudian menggratiskan sekolah-sekolah menengah ke atas itu Pak? Sistemnya seperti apa? Dan sistem zonasinya seperti apa nantinya? Ya. Jadi jangan lupa ya, itu sekolah-sekolah elit itu yang swasta yang mahal kan. Kalau itu tentu tidak perlu ada digratiskan karena mereka sudah bisa hidup sendiri. Justru ini sekolah-sekolah yang pada umumnya mereka ini di perkampungan ini tersedot ya, ada keluhan dari mereka. Pas setelah ada zonasi, mereka pada lari ke negeri. Yang kedua juga dia dapat gratisan, sementara yang di swasta enggak ya. Nah inilah yang akan kita ratakan supaya mereka tidak perlu jauh-jauh terpaksa harus pakai angkutan kendaraan umum untuk menuju sekolah di negeri itu.
Padahal di situ sesungguhnya ada swasta. Nah, tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas sekolah tersebut, ya, dengan gurunya diberdayakan dengan pendapatan yang juga memadai. Oh iya, justru itu. Ya, yang disebut sekolah gratis itu Mbak. Jadi memberikan dibayar oleh pemerintah provinsi ke swasta yang ditunjuk. Kan swasta rentangnya ya, ada rentang mewah sekali, itu bukan golongan itu. Ini swasta yang menengah, yang lebih terjangkau, di pemukiman-pemukiman lebih padat. Saya kira itu maksudnya. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan debat malam ini berkenan di warga Jakarta ya. Dan tadi di akhir saya tekankan lagi kalau boleh diliput media, mengucapkan terima kasih ya kepada PKK yang ngedengerin kami, Posyandu yang nyambut kami, Jumantik, LKK, Karang Taruna, Desa Wisma, dan lain-lain. Makanya rasa terima kasih kami, insentifnya akan dinaikkan. Khusus RT, RW, selain operasionalnya dinaikkan, ada anggaran baru namanya dana operasional atau anggaran kehormatan, 2 juta untuk RT, 2,5 juta untuk RW. Mudah-mudahan berita ini bisa disebarluaskan media. Ini berbeda dengan dana operasional. Sehingga Jakarta 5 tahun, semua semangat, semua berubah dengan cara kolaborasi. Terima kasih, hatur nuhun, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan, Pak Suswono bisa meninggalkan tempat konferensi pers. Terima kasih juga untuk rekan media. Selanjutnya, baik, selanjutnya setelah ini kita masih menantikan keterangan pers yang masih. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di debat kedua Pilgub Jakarta. Kami segera kembali.